يا ربي بالمصطفى بلغ متواصلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي الله مطلقا أبدا وما نفع نفسا في مدى الزمن. ولم تكن برسول الله نصرته
تلقه الأسد في أكمامها كاذبين. جالبة لكل خير دافع
عهد كل شهر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإمامة المبتدعين الذي لم يكفر ببدعته والابتداء به، وإن لم يوجد غيره على ما مر، والمبتدع المخالف لأهل السنة في العقائد. وأما الخلاف بين أهل السنة كالأشعرية والمالكية فلا يمثل بل كله أو كله لازم أو قريب منه. وأما من يكفر ببدعته كمن يقول بأنه تعالى جسم كالأجسام ومنكر البعث فلا تصح له صلاة وإمامة التمتامي، وهو من يكرر التاء والقياس التأتاء والخفاء، وهو من يكرر الفاء والمأواء، وهو من يكرر الواو، وكل من يكرر حرفا للزيادة والتكوين القراءة بالتدوين والنفر الاتباع السماع
مع إتيانهم بأصل الحرب بل ولأن المقرر حرف قرآني ويقرأ أيضا إمامة لاهٍ لا يغير المعنى والموسوس ومن يقرأه أكثر القوم لحكم شرعي وكذا تكره الجماعة أي إقامتها في مسجد له إمام راتب قبله أو معه أو بعده وهما غير مكروه لأن ذلك يورث الطعن في إمامته ويفرق الناس عليها. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam al muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imamatul mubtadi'in الذي لم يكفر ببدعته والاقتداء به وإن لم يوجد غيره على ما مر. Makruh hukumnya kita berjamaah dengan imam yang al-mubtadi, yang merupakan ahli bid'ah. Yang disebut dengan al-mubtadi itu siapa? Jadi ada al-bid'ah, ada as-sunnah. Kalau bid'ah lawannya sunnah, sunnah lawannya bid'ah. Bid'ah itu kebanyakan para ulama mengatakan adalah allati la asla laha. Ini bid'ah. Bid'ah adalah hiyal lati la asla laha, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil pada Al-Quran, tidak ada dalil pada As-Sunnah yakni Al-Hadis, tidak ada dalil dari al-ijma' yang ijma' ulama, pun tidak ada dalil dari al-qiyas yaitu qiyas. Hukum itu berataskan atas dalil pertama Al-Quran, yang kedua dalil as-sunnah, yang ketiga dalil al-ijma', yang keempat dalil al-qiyas. Hukum itu berlandaskan atas dasar empat ini dalil. Pertama dalil Al-Quran, yang kedua dalil As-Sunnah, yang ketiga dalil Ijma', yang keempat dalil Qiyas. Bila mana ada satu dari empat dalil tadi, maka inilah yang disebut sebagai As-Sunnah. Bila tidak ada satu dalil dari empat dalil tadi, maka inilah yang bukan disebut sebagai As-Sunnah. Jelas ya? Jadi ada al-bid'ah, ada as-sunnah. Al-bid'ah sesuatu allati la asla laha, yang tidak ada dalilnya. Jadi kalau seandainya masih ada dalilnya dari Al-Quran atau dari as-sunnah atau dari ijma' atau dari qiyas. Jadi jangan bilang dalil. Dalil itu bukan hanya Al-Quran dengan as-sunnah saja. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan tinggalkan ijma' ulama, jangan tinggalkan qiyas. Gak bisa. Harus hanya dua saja dalil, hanya Al-Quran dengan As-Sunnah saja, tidak bisa. Harus dalil itu satu dari empat, atau bahkan empat-empatnya kalau ada. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma', ada qiyas. Kalau hanya pakai Quran saja, tidak pakai sunnah, tidak boleh. Atau hanya memakai as-sunnah saja tanpa memakai
Al-Quran pun tidak diperbolehkan. Jadi semua saling berkaitan. Dalil daripada hukum agama itu pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Nah, al-mubtadi yang disebut sebagai al-mubtadi, orang yang melakukan bid'ah, adalah orang yang kerjaannya sama sekali tidak ada dalil pada Al-Quran, dalil pada As-Sunnah, dalil pada ijma', dalil pada qiyas. Jadi manakala masih ada dalilnya, bukan dipaksain dalilnya, tidak, memang masih ada dalilnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari ijma' atau dari qiyas, inilah semua yang disebut sebagai As-Sunnah, bukan disebut sebagai al-bid'ah. Jadi kita berimam, kita bermakmum dengan imam yang merupakan al-mubtadi. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hukumnya hanya sebatas makruh saja. Sembahyangnya bagaimana? Sah sembahyangnya, sholatnya sah, bukannya seperti di medsos yang dibilang qunut subuh adalah bid'ah. Qunut subuh adalah bid'ah. Lihat mas, al-fiqh al-madhahib al-arba'ah. Jangan cuma hawa nafsu yang berbicara tanpa melihat marja, referensi yang memang ambil dari kitab-kitab yang mu'tamadah. Ya dulu, apakah ada pendapat ulama di sana? Kalau kita melihat al-fiqh al-madhahib al-arba'ah pada masalah qunut, ini berbeda-beda pendapat ulama. Yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, semua mayoritas bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi manakala kita sholatnya di masjid, di mushola, kebanyakan yang ada di Jakarta atau umumnya yang di Indonesia, pasti mereka semua termasuk di Al-Huda ini pasti membaca doa qunut. Doa qunut ini adalah di antara ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau berpendapat membaca doa qunut adalah hukumnya sunnah al-doa. Jadi bukannya beda. Ada orang yang teriak-teriak di media sosial, qunut subuh adalah hukumnya beda. Allah, dari mana beda? Lihat silahkan al-fiqh al-madhahib al-arba'ah. Kelas di sana diterangkan bagaimana terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai qunut subuh ini. Dan qunut subuh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hukumnya sunnah al-doa. Kalau pengen lihat dalilnya, kan kalau ini kita para ulama, ini semua adalah kalamul mujtahid. Kalau antum lihat kitab-kitab yang ada yang mu'tabarah, yang mu'tamadah dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya adalah kalam al-mujtahid, kalam dari ulama-ulama ahli ijtihad dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jarang sekali diterangkan dalil secara mendetail, kecuali antum lihat kitab Al-Majmu'. Lihat Al-Majmu' baru Al-Imam An-Nawawi yang dimasuk rahimahullah, beliau jelaskan secara detail dalil-dalil yang diambil dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan di kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi yang dimasuk rahimahullah menjelaskan bagaimana pendapat dari ulama-ulama sebagian di luar madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dalil yang rinci, yang detail tidak ada. Kenapa demikian? Ini semua adalah kalamul mujtahid. Para ulama sebagian mengatakan kalamul mujtahid dalilul muqaddid. Ucapan dari seorang ulama ahli ijtihad adalah dalil bagi orang yang mengikuti madhab tersebut. Jadi kita baca kitab, kita paham artinya, kita mengerti isinya, sudah ini merupakan dalil bagi kita, bagi seorang muqallid. Kalau pengen mengetahui lebih luas lagi, baca kitab yang lebih luas lagi. Baca kitab Al-Majmu' itu ya, oh iya benar, dalilnya ini pada masalah ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahkan dari ijma' ulama ditelangkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang rahimahullah seperti itu. Jadi sekali lagi, berjamaah dengan imam yang merupakan al-mubtadi, yang ahli bid'ah,
dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya hanya sebatas makruh saja, bukan hukumnya haram, hukumnya hanya sebatas makruh saja, dan berjamaahnya dihukumkan salah. Kita kalau berjamaah juga, misalnya kita lihat si imamnya yang rukun-rukun saja diucapkannya tidak benar, itu bukannya dihukumkan makruh. Imam itu harus benar-benar pertama menguasai pada masalah ilmu dalam sholat. Kemudian kedua, bagaimana makhraj yang dia ucapkan. Yang ketiga, bagaimana panjang pendeknya, terutama pada bagian-bagian rukun ini sangat vital. Contoh misalnya, imam pada salam yang merupakan rukun qauli. Dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, salam yang pertama hukumnya. Salam yang pertama hukumnya wajib, bukan sunnah. Imam bilang dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, tanpa menyebutkan tasydid pada huruf sinnya, kan seharusnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di sini masih begitu, di sini masih begitu. Banyak imam-imam nekat. Kan imam mesti tahu ilmunya, bukan asal kata dia bisa. Kalau zaman-zaman dahulu di bukit duri sini, seorang ingin menjadi imam, maka tes bacaan, setiap bacaan-bacaan yang vital, yang rukun itu di hadapan Wali Ahmad Tenjakan, ayahnya Ustadzah Sayyidah Ahmad. Kalau sudah beliau merekomendasikan, ya ini benar imam pada bacaan-bacaannya, pada bacaan-bacaan yang rukun paling utama, dilihat benar, bacaan Fatihahnya benar, bacaan semua yang rukun-rukun semuanya benar. Bahkan pada bacaan-bacaan yang sunnah pun dites oleh beliau yang benar, maka layaklah ini orang menjadi seorang imam rawatib. Sekarang kan enggak ada, asal kata dirinya bisa dan berani tampil maju. Nah, jika enggak pada akhirnya, nah kita mau jadi imam lagi. Anda dengerin pas salam terakhir dari awal Fatihah adalah berat-berat. Allah Fatihahnya udah berantakan, makhrajnya enggak pas, mana ghaib, mana ain, mana ha, mana ha, udah enggak pas. Pas salam terakhir yang merupakan salam pertama, yang merupakan rukun qauli, rukun qauli dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana hukum salat orang yang demikian menjadi imam? Maka dihukumkan salatnya bukan makruh, tapi tidak sah dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Antum selaku makmum yang mengetahui imamnya demikian modelnya, kalau pas masuk masjid Al-Huda dari awal, mendingan jangan berjamaah dengan dia. Kenapa demikian? Salat antum dihukumkan cacat, nggak sah. Antum nggak tahu. Tahu-tahu tiba-tiba pas terakhir dengar kalimat salam yang pertama diucapkan dengan kalimat tadi salam, langsung niat di hati, nawaitul mufaraqah, aku niat berpisah dari imam itu. Kalau pas dengar si imam ngucapin kalimat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau orang yang memang berjamaah dengan imam yang demikian, antum sudah mengetahui ilmunya, langsung niat di hati. Kalau baru tahu pas ujungnya, niat di hati. Nawaitul mufaraqah, aku ingin berpisah dari imam. Kenapa demikian? Imam yang model begitu dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dihukumkan tidak sah menjadi imam. Kalau imamnya sholatnya nggak sah, kita mampu gimana sembahyang sah? Nggak sah. Makanya demikian. Jadi kalau bisa menjadi imam itu harus ada seleksi rawatib, apalagi jangan asal berani tampil jadi imam.
Ngajinya kan ada susah, ngaji kan agak. Ngaji juga pengen lihat orang. Jadi berjamaah dengan al-mubtadi, orang yang merupakan ahli bid'ah dan madhhab Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan hanya sebatas makruh saja. Siapa itu al-mubtadi? Al-mukhalifu li ahli sunnati fil aqaid. Orang yang menyelisih ahli sunnah pada masalah akidah. Semua ulama-ulama ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahli qiblah. Catatan penting, semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahli qiblah. Siapa contohnya? Al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah di ujung hayat penghabisan daripada usianya sebelum beliau berwafat rahmatullah, beliau mengatakan di hadapan murid-muridnya, saksikan bahwa semua murid aku, inni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Sesungguhnya saya tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahli qiblah. Siapa ahli qiblah di sini? Ahlul qiblah ayil mu'minin wal mu'minat, orang yang sholatnya menghadap ke arah qiblat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan model, enggak boleh beda sedikit dengan kelompoknya dibilang musyrik, enggak boleh beda dengan kelompok yang dibilang kafir, at-takfiri. Nah ini demikian modelnya. Kita lihat Syekhul Islam tadi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ciri dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sedari dulu hingga hari ini. Contoh dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan dengan kalimat tadi sebelum dia berpulang ke rahmatullah, inni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Sama dengan Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah pun mengatakan dengan kalimat demikian di hadapan muridnya seluruhnya, saksikanlah wahai semua murid aku, inni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Ketahuilah sesungguhnya saya tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahli qiblah. Jadi hampir semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki ciri tadi, tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari apa? Dari ahli qiblah. Sadar hidayah tadi, orang yang sholatnya menghadap ke arah qiblat, yakni mukminin dengan mukminat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang model ngakunya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi pas ditelusurin pada akidahnya, baru itu kita lihat, gampang mengatakan musyrik kepada orang lain yang ahlu qiblah, gampang mengatakan kafir kepada orang lain saudaranya yang merupakan ahlu qiblah. Kafir, musyrik, kafir, musyrik. Bahkan saya lihat di media sosial satu orang ulama langsung mengatakan bahwasanya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri Hadramut itu adalah minal musyrikin, termasuk orang musyrik. Allah, kita lihat mengatakan Habib Ali Al-Jufri yang ada di Yaman Hadramut sebagai orang apa? Ahli syirik, musyrik, berani mengatakan demikian. Padahal kalau dia merujuk, silahkan lihat kita manapun dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak pernah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dari sampai mereka mengatakan di ujung daripada sebelum kematiannya datang kepada mereka, mereka mengatakan pasti dengan kalimat, saksikan bahwa seluruh murid aku, inni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Sekarang bukan mengkafirkan, bahkan menyatakan musyrik kepada ahli qiblah, pada saudaranya yang lain. Kalau sudah beda kelompok musyrik, beda kelompok kafir. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai al-mubtadi adalah al-mukhalif li ahli sunnah fil aqaid, orang yang menyelisih ahli sunnah pada masalah akidahnya. Yang kedua pada jamaah sekalian, wa imamatul tamtami,
Makruh berjamaah dengan orang yang mengulang-ulang huruf ta. Siratal ladzina an'amta ta. Ya, tak dia lain diulang. Ada orang jadi imam, dia keseringannya setiap huruf yang dia baca selalu dia diulang. Siratal ladzina an'amta ta. Jadi tadi berapa kali itu? 2 kali. Kan seharusnya biasa siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang yang termasuk tam-tam. Tam-tam ini imam yang suka mengulang-ulang huruf. Hurufnya huruf tam yang diulang. Siratal ladzina an'amta ala, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, imam yang demikian berjamaah kepadanya dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan makruh dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wal fa'fa'i, dan juga makruh berjamaah dengan imam yang mengulang-ulang kalimat fa. Diulang-ulang kalimat fa. Fa'ammal ladina. Jadi imam ulang-ulang huruf fa, maka kita berjamaah dengan imam tadi dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan adalah makruh. Wal waqwa'i, dan berjamaah makruh kepada imam yang mengulang-ulang huruf waw. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna wa ala ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina ikhwani wa sa'iril khillani أوبرتنا وصحبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rafi'ash shani wa